Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Kiran Salsabila dari kelas 11 MPLB 1 dengan absen 2. Di sini saya akan membahas tentang teman yang menyebalkan. Semua di sini pasti punya lah ya teman yang tingkahnya tuh nyebelin atau omongannya yang nyebelin. Jadi teman yang menyebalkan itu seperti kata saya barusan, teman yang menyebalkan itu adalah teman yang tingkahnya sering bikin kita terganggu, entah ganggu kita pas lagi serius atau cuman mereka yang hobi ngomong tapi seringnya itu bikin emosi. Hal-hal sekecil itu bakal bikin emosi kita naik kalau kita lagi dalam keadaan bad mood atau hatinya lagi gak sabar. Kemudian siapa saja yang bisa mengalami dampak dari teman yang menyebalkan ini? Yang pasti semua orang. Dan kalau misalnya kita ketemu dengan teman yang menyebalkan seperti ini, biasanya setelah kita ngobrol atau berinteraksi dengan mereka, kita bakal ngerasa males dan lebih capek buat ngobrol sama orang lain lagi. Kapan biasanya temen yang ngeselin ini bikin ulah? Biasanya temen yang ngeselin bikin ulah ini pas kita lagi butuh fokus. Misal guru lagi menjelaskan materi dan kalau kita lagi capek. Saat-saat rawan kayak gitu itu gangguan sekecil apapun bisa bikin emosi kita naik bertingkat-tingkat. Kemudian di mana kita bisa bertemu dengan teman yang menyebalkan ini, yang pasti bakal lebih sering ketemu di sekolah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bertemu di lingkungan rumah. Semakin sering kita ketemu dan semakin sering kita interaksi, dan kalau misalnya kita sering juga menanggapi teman yang menyebalkan ini, akan semakin ingin untuk menggoda kita atau mengganggu kita lebih sering lagi. Lalu kenapa sih teman-teman yang menyebalkan ini tuh suka ganggu kita? Sebenarnya teman-teman, tidak semua anak yang menyebalkan ini itu berniat jahat kepada kita. Ada yang memang suka bercanda berlebihan, dan ada juga yang karena memang lingkungan pergaulannya seperti itu. Yang terakhir, gimana sih cara kita buat ngehadapin orang yang nyebelin kayak gitu? Yang pertama, kita tuh nggak boleh langsung marah karena akan bikin mereka semakin senang dan semakin sering untuk mengganggu kita. Yang kedua, kalau misalnya sudah terlalu berlebihan atau sudah tidak bisa dinasehatin dengan kata-kata, lebih baik kita lapor ke guru yang bertugas atau guru BK. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.